Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang cara belajar remaja dan dewasa. Kalau di pertemuan sebelumnya kita melihat ada anak usia dini, ada anak-anak usia sekolah dasar, karakteristiknya jika usia dini masih bersifat egosentris, mereka juga belum bisa membawa pemikiran orang lain ke dalam dirinya, belum memahami perasaan orang lain. Nah, di usia sekolah dasar sudah bisa, mereka bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh orang lain. Nah, pada hari ini kita melihat cara belajar remaja, tentu melihat bagaimana karakter remaja itu. Nah, dewasa ini menurut Piaget, ya, periode remaja dan dewasa itu adalah periode terakhir di dalam perkembangan hidup manusia. Jadi, Piaget ini menggabungkan antara remaja dewasa itu adalah periode operasional formal dan berlangsung sampai akhir hidup seseorang. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Piaget. Nah, ciri perkembangan operasional formal menurut Piaget adalah berpikir secara abstrak. Ya. Orang-orang yang sudah masuk dalam periode ini, mereka sudah mampu menghubungkan berbagai konsep meskipun tanpa melihat objeknya. Jadi bisa membayangkan, bisa memperkirakan. Ya, nanti saya kalau pergi berliburan ke Bali, kira-kira bagaimana ya biayanya, bagaimana transportasinya, apalagi sekarang masa pandemi, itu sudah bisa dihubungkan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian orang di usia ini juga bernalar secara logis. Bernalar secara logis itu menghubungkan berbagai pendapat untuk sampai pada sebuah keputusan atau kesimpulan. Nah, misal ada keponakan Bu Widya kemarin datang ke rumah, ya. Dia bingung ingin memilih jurusan kuliah di mana nih setelah SMA-nya selesai. Karena apa? Posisinya saat ini berada di jurusan IPA, tapi IPA itu tidak diminati. Ya, setelah mengikuti proses belajar dari kelas 1, kelas 2 SMA, kok nggak nyaman gitu ya, matematikanya sulit, kimia IPA tuh nggak disukai. Maka muncullah kebingungan di sana, lalu mencari sumber untuk memberitahu apa ya jurusan yang cocok nanti setelah mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, Dipa mencari pendapat ke Bu Widya, tanya apa sih yang cocok untuk anak yang hobi berbicara ya, senang sekali berinteraksi. Nah, pendapat Bu Widya dia cari juga dari pendapat orang lain, dari situs internet, dari berbagai media, maka dia hubungkan pendapat itu sampailah pada keputusan bahwa dia menyimpulkan dia adalah orang yang senang berbahasa, maka bahasanya dipilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh nampaknya memberikan tantangan tersendiri bagi dia, maka alternatif pilihannya nanti setelah lulus SMA adalah Dipa memilih jurusan S1 Bahasa Inggris atau Hubungan Internasional. Nah, kemampuan untuk menghubungkan berbagai pendapat ini sudah bisa tuh mulai ya di usia remaja, sudah mulai masuk usia dewasa awal sekitar 23 tahun ke atas, ini juga semakin berkembang. Makanya menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia ini juga merupakan sebuah proses yang dilalui anak-anak atau masa remaja dan dewasa. Dia sudah bisa menyimpulkan dari proses menalar tadi, oh iya, saya nanti akan memilih jurusan bahasa Inggris. Nah, ciri perkembangan operasional lainnya, operasional formal yang lainnya, cirinya ini berada pada masa pubertas dan seterusnya. Jadi masa pubertas, ya, di saat kita berada di masa usia lepas dari sekolah dasar, sekitar usia 15 tahun ya, 15, 16, 17. Nah, ada ciri-ciri yang bersifat biologis. Ya, mungkin teman-teman sendiri masih ingat dulu pernah mengalami masa
haid ya, perempuan sudah memiliki kemampuan reproduksi, laki-laki sudah memiliki suara yang agak besar gitu, menggema bass ya, ada jakunnya, kemudian tumbuh bulu-bulu rambut di berbagai tempat yang biasanya tersembunyi. Nah, masa-masa pubertas ini merupakan ciri-ciri juga sampai mereka memasuki usia dewasa dan sampai tua bahkan. Nah, ini jadi dia tidak dipisahkan ya oleh Piaget. Berikutnya ada ciri psikoseksual, berkembangnya kemampuan seksual pada diri anak-anak remaja. Kemudian mereka juga sudah bisa memahami masalah percintaan dan nilai-nilai yang memasuki usia pernikahan saat sudah dewasa. Nah, inilah yang membedakan di masa operasional formal ini dengan masa-masa sebelumnya, terutama masa anak usia dini dan sekolah dasar. Kalau di usia sekolah dasar, belum memahami masalah-masalah percintaan. Nah, kalau sudah dewasa seperti teman-teman sekarang, sudah paham memilih jodoh, oh saya maunya yang begini kriterianya, oh saya maunya yang seperti itu. Sudah ada pemikiran ke arah sana. Termasuk urusan karir, ya pekerjaan. Setelah saya lulus S1, nanti mau ngambil pekerjaannya sesuai nggak ya sama bidang saya? Atau nanti mau keluar, mau cari pengalaman lain selain bidang saya. Nah, hal-hal seperti ini sudah dimiliki kemampuannya oleh remaja, apalagi dewasa. Nah, cara belajar orang dewasa, kalau kita lihat di sini ada gambar orang-orang yang belajar, ya mereka berinteraksi, bekerja sama. Orang dewasa itu pada dasarnya sudah memiliki pengalaman yang banyak sebelum mereka belajar. Jadi istilahnya ya, kalau pendidikan orang dewasa itu andragogi, pendidikan untuk orang dewasa, andra itu dewasa, gogi ilmu, ilmu mendidik orang dewasa. Nah, ini berbeda dengan pedagogi. Kalau pedagogi, ilmu untuk anak-anak. Kalau ini untuk orang dewasa. Artinya, ya, andragogi adalah pemberian bantuan kepada peserta didik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan skill-nya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini ya, mereka sebetulnya sudah dewasa. Mereka sudah punya banyak pengalaman kerja, sudah memiliki tujuan belajar itu untuk apa. Motivasi belajar, motivasi hidupnya sudah jelas sebetulnya. Lalu untuk apa dia belajar? Nah, tujuannya agar pengetahuannya saat ini atau keterampilannya saat ini bisa lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi. Misal, sebagai contoh ya, nah, ibu ini memiliki catatan. Lalu, dia ingin belajar bagaimana caranya mencatat secara digital. Jadi, buku-buku yang selama ini dicatat secara tulis tangan atau diketik dengan komputer, dia ingin memiliki buku dengan bentuk elektronik atau digitalisasi. Nah, caranya gimana? Diajarkan oleh gurunya nih si Bapak ya. Begini loh Bu cara membuat e-book, ya, buku yang sudah didigitalkan. Nah, sehingga kemampuan seorang ibu ini bisa bertambah ya akibat dari adanya proses belajar. Nah, makanya anggapan bahwa orang dewasa belajar itu tidak digurui. Mereka tidak digugu ya, mereka tuh tidak tidak diatur-atur atau digurui, tetapi lebih pada bagaimana bisa berpartner dengan mereka, menyampaikan informasi secara baik sehingga peserta didiknya bisa menerima dengan baik juga. Nah, itu cara belajar orang dewasa. Jadi berbeda ya dengan anak-anak. Nah, berikut teman-teman, sebagai penguatan di dalam e-kampus, diskusi kita adalah berikan contoh bagaimana orang dewasa belajar. Ya, sebagai ciri dari belajar orang dewasa, ada belajar berpusat pada peserta didik atau student center. Ya, kita kalau berhadapan dengan orang dewasa, tentu dia bisa diajak untuk berdiskusi. Maka ditanyakan apa yang ingin dia pelajari,
apa yang ingin dia dapatkan dari proses belajar ini, maka pusat dari sumber informasi itu adalah peserta didik. Nah, kemudian ciri lainnya memiliki pengalaman. Tadi Bu Widya sampaikan bahwa orang dewasa sebetulnya sudah memiliki pengalaman sebelum dia masuk ke dalam ruangan kelas untuk belajar. Jadi mereka sebenarnya sudah punya ya pengalaman, pengetahuan ya, walaupun pengetahuannya kadang-kadang masih standar atau belum mencukupi menurut kemampuan dan kemauan dia, makanya dia belajar. Ya, tujuannya untuk mengembangkan lebih lanjut pengetahuan yang sudah ada. Nah, yang berikutnya ciri orang dewasa belajar problem solving. Basisnya untuk menyelesaikan masalah. Ya, misalnya ada sebuah persoalan, maka dia akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara belajar. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara orang dewasa belajar. Bu Widya pikir kita semua mengalami ya, karena sudah masuk di dalam fase operasional formal. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apa itu operasional formal? Adalah cara berpikir secara menalar ya. Orangnya sudah bisa untuk berpikir mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri, memiliki ciri, sudah paham dengan nilai-nilai, percintaan, psikoseksual sudah berkembang dengan baik. Nah, itulah fase di masa operasional formal. Nah, baik teman-teman kita lanjut dengan sesi pertanyaan. Boleh silahkan bertanya, tapi Bu Widya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.